Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Popok Wewe Gombel. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan petaka ketika menggunakan sebuah pesugihan untuk kekayaan semata. Kisah ini berawal dari salah satu keluarga yang hidup dengan kekurangan. Sebut saja namanya Pak Aryo. Dia bersama dengan istri serta 3 anaknya harus hidup di bawah tekanan perekonomian yang sangat memilukan. Untuk makan sehari-hari saja, kadang mereka menyisihkan nasi yang telah dimasak kemarin hari. Hal itu terjadi karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Alhasil, Pak Aryo sendiri menganggur dan tidak bekerja. Untuk makan sehari-hari, Pak Aryo bersama dengan istrinya mencari kayu bakar yang berada di sekitaran rumahnya. Dan nantinya hasil dari kayu bakar itu mereka jual kepada sekitaran tetangga yang membutuhkannya. Karena kebetulan di dekat rumah Pak Aryo sendiri masih berdekatan dengan hutan, pasokan kayu bakar pun lumayan melimpah. Dari situlah Pak Aryo dan istrinya bisa memberi makan kepada ketiga anaknya. Suatu hari, desa mereka ditimpa hujan yang sangat besar. Karena kebetulan sedang dalam musim penghujan, otomatis persediaan kayu bakar pun makin menipis. Pak Aryo dan juga istrinya bersikeras untuk mencari kayu tersebut hingga masuk ke dalam hutan. Awalnya Pak Aryo dan istrinya hanya berkeinginan untuk mencari kayu bakar di sekitaran hutan tersebut. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang sedikit lapang dan sudah berjejer kain berwarna putih seperti jemuran baju. Pak Aryo dan istrinya kaget. Pasalnya di musim penghujan sendiri jarang-jarang ada orang yang menjemur pakaian. Bukan hanya itu saja yang membuat keduanya heran, di hutan sendiri mereka baru menemukan orang yang menjemur pakaian di sana. Pak Aryo dan istrinya pun mendekati lokasi tersebut. Saat dirinya hendak mendekati lokasi tersebut, tiba-tiba keduanya mual-mual karena bau busuk yang dihasilkan dari kain tersebut. Pak Aryo dan istrinya pun langsung menutup hidung karena bau busuk yang begitu sangat menyengat hingga membuat keduanya mual-mual. Karena penasaran, Pak Aryo pun menanyakan hal ini kepada istrinya. "Bu, itu kain apa? Kok baunya busuk banget?" "Gak tahu Pak, kayaknya itu bukan kain manusia, soalnya bentukannya beda." Saat keduanya sedang asik bercakap-cakap, datanglah seorang wanita tua tepat di belakang mereka. "Ngapain kalian kesini?" Pak Aryo dan istrinya pun langsung kaget. Seketika ada seorang wanita tua yang sudah berada tepat di belakangnya. Wanita tua tersebut menampakkan wajah yang sedikit agak kesal dengan tatapan yang begitu tajam. Namun Pak Aryo dan istrinya merasa aneh dengan bentukan wajah dari wanita tua tersebut. Dimulai dari bentukan mulutnya yang sedikit lebar, keningnya yang meluas, rambutnya yang sepenuhnya putih,
dagunya yang memanjang, serta bentukan dari hidung yang begitu lebar. Dari segala bentuk fisik yang dimiliki oleh wanita tua tersebut, Pak Aryo dan istrinya yakin jika wanita tua tersebut bukanlah manusia. Anu Nek, kami berdua sedang mencari kayu bakar. Jelas Pak Aryo. Untuk apa kalian mencari kayu bakar? Tanya wanita tua misterius itu. Untuk dijual di pasar Nek, supaya kita bisa makan, jawab Pak Aryo. Wanita tua itu tertawa mendengar jawaban yang diberikan oleh Pak Aryo. Pasalnya, ia tidak yakin jika kayu bakar bisa menghasilkan uang. Manusia, dengarkan ini, sampai kapanpun kau akan tetap miskin. Pak Aryo dan istrinya merasa tertampar mendengar kalimat yang dilontarkan oleh wanita tua itu. Keduanya seperti sedang diremehkan, bahkan dijatuhkan karena keadaan yang tidak memihaknya saat ini. Kalian mau menjadi orang kaya kan? Tanya wanita tua itu. Itu pasti Nek, tapi dari mana kita akan menjadi kaya raya? Kalian bisa menjadi kaya raya hanya dalam 3 hari. Jelas wanita tua itu. Bagaimana caranya Nek? Nenek tua itu pun menyuruh kepada Aryo dan juga istrinya untuk mengambil kayu bakar yang masih basah untuk dikumpulkan menjadi satu. Lalu setelah dikumpulkan, kayu-kayu tersebut diikat menjadi satu. Ini kan memang pekerjaan kami. Apakah ini bisa membuat kami kaya? Tanya Pak Aryo. Tunggu sebentar, kalian belum aku beritahu terkait rahasianya. Jelas wanita tua itu. Apa rahasianya Nek? Jual kayu-kayu ini setelah kering, lalu gunakan uang tersebut untuk modal jualan kalian. Sebelum itu, ambil kain yang sedang dijemur di sana. Kain itulah yang akan membuat barang dagangan kalian menjadi laris. Pak Aryo dan juga istrinya hanya terbengong saat mendengar penjelasan dari wanita tua misterius itu. Keduanya masih berpikiran terkait apa yang baru saja dibicarakan wanita tua itu. Antara percaya dan tidak percaya, Pak Aryo dan istrinya tidak bisa memilih satu dari 2 pilihan tersebut. Bagaimana? Apa kalian percaya? Memangnya kain itu apa Nek? Itu adalah popok wewe gombel. Mendengar jawaban dari wanita tua tersebut, Pak Aryo dan juga istrinya langsung kaget. Kedua kaki mereka langsung bergetar hebat. Jika memang kain tersebut adalah popok wewe, berarti ada di hadapannya sekarang adalah wewe gombel. Pak Aryo dan istrinya hanya memiliki 2 pilihan, yaitu pergi sambil membawa kayu bakar, namun kehidupannya akan seperti itu. Dan yang kedua, pergi sambil membawa kayu bakar dan popok wewe, serta memulai takdir yang baru. Kedua pilihan itu sangat sulit untuk dipilih. Hal itu dikarenakan mereka berdua belum mengetahui dampak buruk yang akan didapatkannya ketika menggunakan popok wewe sebagai media pesugihan mereka nanti. Namun tawaran itu memang sangat menggugah nafsu Pak Aryo dan juga istrinya. Apalagi dirinya langsung bertemu dengan pemilik dari popok wewe tersebut yang kebetulan terlihat rupanya seperti manusia. Karena itulah
Pak Aryo dan juga istrinya berpikiran jika suatu saat dirinya akan mendalami pesugihan itu, mereka akan mendapatkan bimbingan langsung terhadap sosok Wewe Gombel, si pemilik popok wewe tersebut. Setelah lama berpikir, akhirnya Pak Aryo dan istrinya menerima tawaran tersebut. Wanita tua itu hanya bisa tertawa sambil melangkah menuju kain yang sedang dijemurnya. Pak Aryo dan istrinya saling berpegangan tangan. Mereka berdua yakin sebentar lagi mereka akan menjadi orang yang kaya raya karena mendapatkan pesugihan jenis popok wewe ini. Setelah beberapa saat kemudian, sosok wanita tua itu mendekatkan diri kepada Pak Aryo dan juga istrinya sambil membawakan sebuah kain yang kemungkinan besar adalah popok dari wewe tersebut. Akhirnya Pak Aryo dan juga istrinya menerima kain tersebut. Namun sebelum mereka pergi, wanita tua itu memberikan pesan lain mengenai penggunaan popok wewe yang akan dijadikan sebagai mediasi pesugihan. Kalian boleh gunakan kain ini di hari-hari tertentu saja. Kenapa emangnya? Tanya Pak Aryo. Kain ini mampu menarik dan mematikan kepemilikan orang lain. Pak Aryo dan istrinya tidak paham apa yang dimaksud oleh wanita tua tersebut. Namun ia juga sedikit mengerti terkait penggunaan dari kain itu sendiri. Setelah mereka melakukan perjanjian tertutup, akhirnya Pak Aryo dan istrinya pun kembali ke rumah untuk segera beristirahat. Singkat cerita, setibanya mereka di rumah, Pak Aryo langsung melihat ketiga anaknya yang sudah tertidur karena kelaparan. Ketiga anak itu bernama Abil dan Chandra. Ketiga anak itu bernama Abil, Nabil, dan Chandra. Abil masih berumur 10 tahun, sedangkan Nabil berumur 7 tahun dan Chandra berumur 6 tahun. Melihat ketiga anaknya tertidur dalam perut yang masih lapar, Pak Aryo pun merasa sedih dengan keadaan ekonominya yang benar-benar sangat terpuruk. Harapannya kali ini adalah pada kain yang dikatakan oleh wanita tua itu seperti popok wewe. Jika kain itu benar-benar bertuah, niscaya Pak Aryo dan keluarganya akan menjadi kaya raya. Keesokan harinya, Pak Aryo dan istrinya menjual kayu yang sudah kering ke pasar. Untuk kali ini, mereka sengaja menjual banyak karena sisanya akan dipergunakan sebagai modal jualan mereka. Setelah kayu tersebut dijual di tetangga sekitar, mereka pun kembali dengan mendapatkan uang yang sebenarnya sudah cukup seperti perhitungan mereka. Namun di sela-sela mereka sedang menghitung uang, Pak Aryo dan istrinya justru merasa bingung dengan usaha yang akan digelutinya. Akhirnya mereka berdua pun bersepakat untuk berjualan makanan pasar yang didapatkan dari pasar lalu. Akhirnya mereka berdua pun bersepakat untuk berjualan makanan pasar yang didapatkan dari pasar lalu dijual kembali dengan jumlah yang kecil dan diperdagangkan secara keliling terlebih dahulu. Hingga akhirnya saat mereka ingin memulai berjualan, istri Pak Aryo pun menyelipkan kain tersebut di bawah tampa yang telah ditutupi oleh kain jarit. Selama istri Pak Aryo berjualan, dirinya merasakan sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu terjadi saat dirinya baru saja keluar dari rumah.
para tetangga yang berada di sekitarnya secara bersamaan keluar dari rumahnya masing-masing dan menanyakan sesuatu yang diperdagangkan oleh istri Pak Aryo tersebut. Dalam hitungan jam, dagangan tersebut langsung ludes habis. Pak Aryo dan juga istrinya tidak percaya. Mereka mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Mereka pun melakukan hal tersebut hingga berhari-hari. Sampai akhirnya dagangan mereka dikenal oleh warga sekitar dan orang-orang di luar desa. Secara perlahan perekonomian mereka tumbuh begitu pesat. Namun ternyata dalam kemajuan ekonomi yang didapatkan oleh Pak Aryo dan juga istrinya, ternyata mereka berdua lupa akan sesuatu hal. Hal itu adalah pantangan yang dikatakan oleh wanita tua misterius itu. Pak Aryo dan istrinya lupa jika mereka harus menggunakan kain itu sebagai penarik dagangannya hanya diperbolehkan dalam 1 hari saja. Kalaupun dilakukan secara terus-menerus, maka harus ada sesuatu yang mereka tanggung. Dan benar saja, selama 3 bulan mereka menjadikan kain tersebut sebagai penarik pelanggan, anak pertama dari Pak Aryo terkena penyakit aneh. Tubuh dari Abil mengeluarkan borok atau luka yang hampir berada di sekujur tubuh. Selain itu, dari tubuhnya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pak Aryo dan istrinya pun segera membawa Abil ke rumah sakit. Namun anehnya, pihak rumah sakit pun merasa aneh dengan penyakit yang diderita oleh Abil. Mereka tidak bisa menemukan jenis penyakit yang diderita oleh Abil. Begitu juga dengan bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh Abil yang konon sangat aneh dan mustahil. Setelah tidak ada jawaban dari pihak rumah sakit, Abil pun dibawa pulang ke rumah. Selama di rumah, Abil selalu berteriak dan dimimpikan oleh sosok wanita tua yang besar lagi mengerikan. Abil ingin dibawa ke rumah wanita tua tersebut yang berada di tengah hutan dan dipaksa untuk meminum susu dari wanita tua tersebut. Hingga akhirnya Pak Aryo dan juga istrinya menyadari apa yang terjadi kepada Abil. Pak Aryo dan istrinya pun langsung bergegas menuju ke tengah hutan sembari membawa Abil. Mereka berniat untuk meminta kesembuhan dari sosok wanita tua yang merupakan dari penderitaan Abil. Setibanya mereka di sana, mereka melihat bentukan asli dari wewe gombel yang tengah bertengger di atas pohon. Wajah dari wewe gombel itu sangat besar dan luas. Dagunya panjang ke bawah. Payudaranya juga hampir menyentuh bagian tanah. Lalu kuku dari tangan dan kakinya sangat panjang. Rambutnya seperti setengah dari pohon beringin. Suara dari wewe gombel itu benar-benar membuat Pak Aryo dan istrinya merinding ketakutan. Sampai akhirnya mereka berdua pun memohon kepada sosok tersebut untuk mengembalikan Abil yang benar-benar tengah dalam penderitaan. Namun ternyata wewe gombel tersebut tidak mau membantunya. Hal itu dikarenakan Pak Aryo dan istrinya telah melanggar pantangan yang disetujui keduanya. Pak Aryo pun naik pitam. Ia segera melemparkan batu ke arah wewe gombel. Namun sayangnya batu tersebut tidak mengenai wewe gombel yang sangat besar itu. Sementara itu, Abil mulai mengeluarkan cairan putih dari mulutnya seperti cairan susu.
Namun yang anehnya, cairan itu sangat busuk baunya seperti bau nanah. Pak Aryo yang memohon-mohon kepada Wewe Gombel tersebut untuk segera mengembalikan Abil seperti semula. Namun ia tetap menolak dan tidak bisa mengembalikan tulah bagi mereka yang telah melanggar pantangan. Tidak lama kemudian, tubuh Abil menjadi kaku dan tidak bergerak sama sekali. Nafasnya habis dan jantungnya tidak berdetak lagi. Abil pun meninggal dunia tepat di saat dirinya berada di tengah hutan bersama dengan kedua orang tuanya. Karena Abil sudah tiada, mereka berdua pun kembali ke rumah dengan hati yang sangat remuk. Pak Aryo dan istrinya menyesal setengah mati karena telah melanggar pantangan dan membuat Abil menjadi meninggal dunia. Setelah kematian Abil, mereka berdua pun tidak mau lagi untuk bersekutu kepada Wewe Gombel atau menjalankan pesugihan semacam itu. Mereka memilih untuk menjadi seperti semula dan mengawali kehidupannya bersama dengan kedua anaknya. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.